Jumpa lagi bersama saya Matias Hendra Tenis. Kali ini saya akan membahas tentang 8 jalan kebenaran atau biasa disebut Arya Adhangiko Magga. 8 jalan kebenaran ini memiliki banyak makna dan pesan, yaitu mengandung unsur sila atau kemoralan, yang kedua mengandung unsur samadhi atau konsentrasi, dan ketiga mengandung unsur panah atau kebijaksanaan. 8 jalan kebenaran yaitu pengertian benar, pikiran benar, perbuatan benar, ucapan benar, pencarian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan yang terakhir ialah konsentrasi benar. Setiap ajaran atau tahap ini memiliki korelasi yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga setiap tahap memiliki levelnya masing-masing. Kita mulai ke tahap pertama, yaitu pengertian benar. Secara pengertiannya, ajaran ini merupakan pengetahuan yang disertai dengan penembusan terhadap 3 hal, yaitu 4 kesunyatan mulia, hukum tilakhana, dan hukum sebab musabab. Kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua yaitu berbicara tentang pikiran yang benar. Maksudnya ialah seseorang dituntut untuk melepaskan diri dari nafsu-nafsu duniawi, bebas dari kebencian, bebas dari kekejaman, sehingga titik fokus dalam tahap ini ialah hati nurani dan batinia, sehingga seseorang boleh menemukan jati dirinya dan kebahagiaan yang sejati. Tahap ketiga yaitu perbuatan benar. Seseorang dituntut untuk berusaha menahan diri dari kebohongan, memfitnah, ucapan-ucapan yang kasar, dan percakapan yang tak berguna atau tak berfaedah. Tahap keempat yaitu tahap yang berbicara tentang perbuatan benar. Tahap ini mengusahakan seseorang untuk menahan diri atau menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang tak bermoral, seperti pembunuhan, pencurian, tindakan asusila, perkataan yang tidak benar, bahkan obat-obat yang menimbulkan ketagihan serta melemahkan kesadaran. Kita beralih ke tahap kelima. Tahap kelima berbicara tentang pencarian benar. Seseorang diajarkan untuk menghindari diri dari bermata pencarian yang menyebabkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun kerugian bagi orang lain. Adapun 5 objek perdagangan yang harus dihindari atau tidak boleh dilakukan, yaitu perdagangan makhluk hidup, perdagangan senjata, perdagangan miras, perdagangan racun, dan yang terakhir ialah perdagangan daging. Tahap keenam ialah daya upaya benar. Tahap ini dapat diwujudkan atau dilaksanakan dengan 4 tindakan. Yang pertama, berusaha mencegah timbulnya kejahatan baru. Yang kedua, berusaha menghancurkan kejahatan yang sudah ada. Yang ketiga, berusaha mengembangkan kebaikan yang belum muncul. Dan keempat, berusaha memajukan kebaikan yang telah ada. Ajaran ketujuh ialah perhatian benar. Ini juga dapat diwujudkan dalam 4 tindakan, seperti perhatian penuh pada badan jasmani, perhatian penuh pada perasaan, perhatian penuh pada pikiran, dan yang terakhir ialah perhatian penuh pada mental dan batin.
Ajaran yang terakhir ialah konsentrasi benar. Konsentrasi benar merupakan pemusatan pada pemikiran objek yang tepat, sehingga batin mencapai suatu keadaan yang lebih dalam. Untuk sampai pada tahap ini, ada 4 proses konsentrasi atau tingkatan yang dapat dilakukan. 4 proses itu ialah proses jhana namanya. Jhana sendiri berarti kesadaran atau pikiran yang memusat pada objek meditasi. Jhana pertama yaitu vitakka dan vikara. Vitakka itu ialah penempatan pikiran pada objek, sementara vikara merupakan tindakan yang mempertahankan pikiran pada objek itu. Setelah dari 2 aspek ini, kemudian dapat beralih ke jhana kedua, yaitu masuk ke dalam batin, yaitu menemukan ketenangan batin, sehingga dapat menemukan jhana yang ketiga, yaitu sadar dan penuh perhatian. Jhana keempat ialah meninggalkan kesedihan dan kesenangan. Disinilah seseorang merasakan ruang yang kosong, sehingga ia boleh merasakan dirinya sendiri dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Hasilnya ialah menemukan atau mendapatkan kesucian sari, yang kedua kesucian batin, dan yang ketiga kesucian pandangan. Itu saja dari saya. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. God bless us.